Apa hebatnya ngaji di trotoar? Terus kalian terus merasa hebat begitu? No, norak, ria, itu yang terjadi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, jujur saya beberapa hari ini terkaget-kaget saya melihat di video-video yang viral itu ada orang sholat di masjid di Dewi Sartika, Jakarta Timur. Kemudian ada orang ngaji di trotoar di Bogor yang dulu pernah baca Al-Quran di Malioboro. Ini ada apa ya? Masjid masih kosong gitu loh. Masjid di Indonesia itu, bukan banyak banget. Kenapa harus sholat taraweh di jalanan? Kenapa umat Islam? Karena saya orang Islam nih, saya jadi malu saya. Kenapa umat Islam kok seperti orang egois ya? Nggak mau memikirkan kepentingan orang lain. Ini jalan raya mengganggu lalu lintas, kebutuhan orang. Saya sebagai orang Islam malu. Di masjid ada, atau mungkin di halaman kantor ada. Kok di jalanan, mohon maaf, otaknya lo nanti, ya Allah, otaknya kemana itu? Saya nggak ngerti nih. Apa yang terjadi? Dan yang membuat saya terheran-heran ini, karena ini mengganggu lalu lintas. Mohon maaf dengan segala hormat, polisi kemana ya Pak? Kok dibiarkan? Kenapa? Polisi ini kan bertanggung jawab pada lalu lintas, Kamtibmas. Kok dibiarkan gitu loh? Ini negara barbar apa negara hukum? Kalau entitas atau komunitas orang bisa berlaku semena-mena dan ada pembiaran, ini bahaya loh Pak polisi. Saya orang Islam malu. Orang non Muslim nggak berani berkomentar, pasti dianggap minoritas. Masuk mayoritas yang sudah diberikan kemewahan oleh negara, banyak kemudahan untuk Islam ini, kok jadi arogan dan semena-mena ya? Ada orang yang bilang, ini Ustadz agak nyun sewu nih, mohon maaf ini saya lagi puasa jadi saya harus ngomong mohon maaf dulu nih. Ada Ustadz dari Malang gitu, yang mengatakan bahwa pemerintah membayar 75M buzzer untuk menyerang Islam. Salah sampean Mas, utek sampean yang salah. Poso-poso kok seujun. Saya bicara tentang diri saya sendiri. 1 rupiah saja saya belum terima dari negara, APBN atau pemerintah. Dan saya dan teman-teman saya yang lain, saya pastikan tidak ada upaya untuk Islamofobia atau menghancurkan Islam. Justru yang kami lakukan adalah untuk mencitrakan Islam yang indah, Islam yang toleran seperti yang ditauladankan Nabi Muhammad SAW. Kalian salah. Mohon maaf kalau kalian menyalahkan cara Islam kami yang sangat toleran. Oh berarti Islam sampean salah. Mohon maaf ini saya berani mengatakan demikian. Karena Islamnya Nabi Muhammad itu Islam yang santun. Islam datang ke dunia ini kan rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin kan? Bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh dunia. Jadi kehadiran Islam seharusnya dirasakan manfaatnya bagi siapapun umat di dunia ini, termasuk yang bukan Islam. Ini kan kesan yang ketidakpedean gitu. Nah, tapi ada juga dimensi yang lain, perspektif yang lain. Ini mereka mulai show off ini. Mulai berani unjuk gigi bahwa mereka
ingin diakui eksistensinya. Ini kan kelompok-kelompok yang otaknya agak miring-miring ini. Ini saya kategorikan masuk level Bani Kadunia tipis-tipis. Ini karena jadi egois gitu loh. Umat Islam itu yang toleran, menghargai orang. Gitu ya. Kalau tadi sholat di jalanan, ini jalannya mbahmu apa? Ini jalannya negara, jalannya uang akeh, semua orang berhak menikmati jalan. Ada kepentingan, ada yang mau cari sesuap nasi, ada yang cari ekonomi, ada yang kebutuhan mendesak, terganggu dengan olah kita. Orang Islam, sebagai orang Islam saya malu. Apa kebanggaannya? Niatmu wis elek, sudah jelek banget niatnya. Jadi mohon maaf ini, mau kalian jengkang-jengking di jalanan kalau niatnya jelek, no. Saya yakin, aku yakin Tuhan tidak akan mengijabah doa kita. Apapun, mohon maaf, saya berani mengatakan. Hal seperti ini tidak perlu dalil. Logika kita, nalar kita sudah bisa menalar. Oh, kalau orang niatnya sudah tidak baik, jangan harap Tuhan akan mengabulkan. Nah, satu lagi yang di Bogor, ngaos Al-Quran di trotoar di Bogor, ngaos tuh ngaji. Kok kurang tempat ngaji di jalanan di trotoar itu loh. Ini kan pamer, ria. Ngaji itu di rumah, ditekuni, kemudian diresapi, dan kemudian dalam hatinya adalah dijalani nantinya. Apa hebatnya ngaji di trotoar? Terus kalian terus merasa hebat begitu? No, norak, ria, itu yang terjadi. Nah, yang di sini saya melihat bahwa mereka sudah berani unjuk gigi nih. Mereka sudah berani terang-terangan. Kenapa? Negara, mohon maaf ini, membiarkan. Jadi tolong negara jangan membiarkan, itu saja. Saya tidak mau panjang lebar. Malu sebagai orang Islam saya. Islam itu adalah agama yang sangat indah, agama yang mulia. Harus dirasakan kemuliaannya, keindahannya bagi umat yang lain. Justru dengan kekerasan seperti ini, cara-cara show off, riak, dan arogan, itu citra buruk buat Islam. Jadi, kalian jangan mengatakan saya menistakan Islam. Saya memuliakan Islam, saya menjaga Islam. Islam saya adalah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bukan oleh ustadz ini, ustadz itu, tidak. Udahlah, jangan ribet-ribet hidup ini. Karena kalian tidak tahu kan, semua tidak tahu bahwa kalian ini hanya proksi kroco yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu pro khilafah untuk menguasai negara, ujungnya kekuasaan, kursi, politik, dan ujungnya apa? Penguasaan sumber daya alam, kalian nanti disingkirkan. Itu. Ya, tolong dicatat. Negara ini indah, Pancasila, final harga mati. Jadi mari kita tegakkan Indonesia ini dengan pilar-pilar yang sendi-sendi kehebatan kita, nasionalisme, kemudian kecintaan pada budaya, kecintaan pada sesama, toleransi. Itulah implementasi Pancasila yang sebenarnya. Itu menurut saya. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan pameran kebodohan, sholat di jalanan, ngaji di trotoar. No, ini bukan Islam yang sebenarnya. Itu saja, Islam itu indah, Islam itu begitu anggun, begitu pemurah, tidak agama yang pemarah. Islam itu adalah rendah hati, bukan yang tinggi hati. Islam itu bukan agama yang arogan, tapi agama yang menaungi semua orang dengan segala keindahannya. Itulah Islam yang saya tahu. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Persiapan Lebaran, mudik sudah mulai rame. Jakarta macet di mana-mana, tapi mungkin sebentar lagi juga akan sepi karena mudik. Hati-hati di jalan. Tetap taat protokol kesehatan. Bukan untuk pemerintah, bukan untuk Pak Jokowi, untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Jangan mikir kejauhan lah.
Kalau mau divaksin apa itu bukan untuk Pak Jokowi kok, bukan untuk pemerintah, buat dirimu sendiri, buat keluarga kita sendiri kok. Itu saja. Jadi salam hormat saya untuk keluarga Anda di rumah. Mudah-mudahan puasa di bulan Ramadan kita ini sudah hampir finish, ini membawa perubahan kebaikan di diri kita masing-masing. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kambu.